Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Slamet Untung. Di sini tempatnya cerita-cerita horor dari kejadian nyata, kisah mistis, sampai yang bikin merinding sendiri pas malam hari. Jangan lupa klik subscribe dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan cerita baru. Kalau udah siap, yuk langsung kita mulai ceritanya. Setiap pagi, aroma bubur ayam mengepul dari sebuah warung kecil di sudut gang sempit di salah satu kecamatan padat di kota Jogja. Warung itu berdiri di antara kos-kosan mahasiswa, rumah kontrakan sederhana, dan deretan toko kelontong tua. Asap dari panci besar membubung pelan, membawa aroma gurih yang mengusik perut siapapun yang melintas. Meja kayunya reyot, bangkunya dari papan, tak ada yang istimewa. Tapi anehnya, warung milik Pak Sulaiman dan istrinya, Bu Saroh, selalu penuh. Setiap pagi, tanpa absen, orang-orang menyebutnya bubur ayam rejeki. Konon, siapapun yang makan di sana akan dimudahkan urusannya. Mahasiswa katanya jadi lebih tenang, pedagang kecil jadi ramai, ibu-ibu bisa tidur lebih nyenyak. Tapi tidak, semua warga percaya itu karena keberkahan. Ada yang berbisik pelan bahwa warung itu menyimpan ritual. Di balik dapurnya katanya, ada sumur tua yang masih aktif. Dan setiap malam, suara-suara aneh terdengar dari arah sumur. Seperti air diputar, seperti seseorang sedang berbicara dengan sesuatu yang tak membalas. Dika, mahasiswa rantau dari luar, kota yang baru pindah ke Jogja dan tinggal di kos tak jauh dari warung itu. Awalnya mengira semua hanya cerita warga tua. Bubur murah, ya pasti ramai. Tapi dalam waktu seminggu, Dika mulai merasa ada yang tidak wajar. Ia mimpi disuapi bubur oleh anak kecil yang duduk diam di pojok ruangan gelap. Perutnya lapar terus, bahkan setelah makan 2 kali. Dan setiap melewati warung itu, tubuhnya merinding tanpa sebab. Bubur ayamnya Pak Sulaiman itu bikin nagih, Mas. Murah, porsinya banyak dan rasanya tuh enak. Tapi kayak bukan cuma enak, kata Riko, teman sekamar kos Dika, sambil menggigit kerupuknya. Dika cuma mengangguk, baru 2 hari dia tinggal di Jogja. Kos-kosan kecil ini berada di gang padat, agak masuk dari jalan utama, tapi lokasinya strategis. Harga sewa murah, dan katanya banyak mahasiswa luar kota yang bertahan bertahun-tahun di sini. Pagi itu, Riko mengajak Dika sarapan ke warung bubur ayam yang hanya berjarak beberapa rumah dari kosan. Warungnya kecil, bangkunya dari kayu, meja lebar panjang, beratap seng. Di dalamnya sudah ramai. Ada ibu-ibu, mahasiswa, bapak-bapak tua, bahkan anak kecil. Aroma bubur menyengat hangat dan gurih. 2 ya, Bu, kata Riko kepada perempuan paruh baya yang sibuk menuang kuah ke atas bubur. Siap, Mas. Duduk aja dulu, jawab Bu Saroh. Ramah tapi matanya seperti cepat menyapu wajah orang. Dika duduk dan mengamati. Di dinding, ada poster usang bertuliskan warung bubur rejeki sejak tahun lama. Tidak jelas maksud tahunnya karena tinta sudah luntur. Tak lama, mangkuk bubur ayam disajikan di depan mereka. Buburnya polos, tak ada yang istimewa. Sedikit suwiran ayam, seledri, dan kerupuk. Tidak ada topping mewah, tidak ada sambal, tidak ada kacang. Dika mencicipi. Rasa pertama yang ia rasakan hanya gurih dan sedikit manis. Tapi ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Setelah suapan kedua, perutnya langsung terasa hangat, seperti disentuh dari dalam. Suapan ketiga terasa lebih ringan. Ia mulai paham maksud Riko. Biasa aja sih, tapi entah kenapa pengen nambah, gumam Dika. Riko tertawa. Nah, itu. Semua juga bilang gitu pertama kali. Hari-hari berikutnya tanpa diminta kaki Dika seperti otomatis berjalan ke warung bubur setiap pagi. Ia mencoba sarapan roti di hari keempat, tapi perutnya terasa kosong terus. Di hari kelima, ia coba makan mie instan, tapi malah mual. Akhirnya, ia kembali makan bubur Pak Sulaiman. Kali ini porsinya terasa lebih pas, dan lagi-lagi kehangatan aneh itu muncul setelah beberapa suapan. Masih sering ke bubur? Tanya Bu Saroh suatu pagi, sambil melempar senyum kecil. Dika mengangguk pelan. Iya, Bu, bikin kenyang terus.
Kalau perutnya cocok, jangan jauh-jauh ya nak. Warung ini rejeki buat semua, asal yang makan hatinya bersih, ujar Bu Saroh. Sambil menatap mangkuk, Dika tidak mengerti maksudnya. Ia cuma mengangguk sopan dan kembali makan. Seminggu berlalu. Dika makin terbiasa dengan rutinitas barunya. Bangun jam 6, jalan ke warung, makan, lalu kuliah. Riko juga makin sering menyarankan tambahan topping, tapi Dika tidak pernah minta apa-apa. Bubur polos saja sudah cukup buatnya. Namun, suatu malam, Dika terbangun. Keringat dingin membasahi punggung. Mimpi yang ia alami begitu nyata. Ia duduk di sebuah ruangan gelap, hanya diterangi lampu redup kekuningan. Di hadapannya ada mangkuk bubur panas, menguap pelan. Di sebelahnya, duduk seorang anak kecil. Wajahnya samar, tidak jelas, seperti ditutupi kabut. Anak itu menyodorkan sendok, lalu menyuapi Dika. Tanpa sadar, Dika membuka mulut. Ia makan. Suapan pertama hambar. Suapan kedua terasa dingin. Suapan ketiga, tiba-tiba ada suara gemeretak tulang dari dalam bubur. Dika bangun sambil terengah-engah. Nafasnya berat. Jantungnya berdebar. Di kamarnya yang gelap, kipas angin berdengung pelan. Tapi ada yang mengganggu. Aroma bubur seperti masih menempel di hidungnya. Paginya Dika tak langsung ke warung. Ia diam di kamar, menatap dinding. Badannya lesu. Tapi saat jarum jam menyentuh angka 7, perutnya seperti dikocok dari dalam. Lapar, sangat lapar. Ia akhirnya berdiri, mengambil sandal, dan berjalan ke warung. Seolah tidak punya pilihan lain. Warung sudah ramai seperti biasa. Tapi pagi ini, Dika lebih memperhatikan sekeliling. Ia melihat wajah-wajah yang sama dari hari-hari sebelumnya. Seorang bapak tua yang duduk di pojok, sendirian, menatap kosong ke buburnya. Dua mahasiswi yang datang bersama tapi tak saling bicara. Seorang ibu muda yang menyuapi anaknya, tapi anak itu menolak terus, seperti takut. Dika makan lebih pelan hari itu. Ia mencoba merasakan dengan sadar. Suapan pertama terasa gurih. Suapan kedua mulai ada rasa asin yang tidak biasa. Suapan ketiga, ia merasa ada sensasi seperti disentuh di tengkuk lehernya. Setelah selesai makan, Dika berjalan pelan keluar. Langit sudah cerah, tapi langkahnya terasa berat. "Mas Dika," panggil suara Bu Saroh dari belakang. Dika menoleh. "Kalau sempat, bantuin Pak Sulaiman nanti sore ya. Ada kayu buat dibawa ke dapur belakang." Dika hendak menolak, tapi lidahnya keluh. Ia mengangguk. Sepanjang hari, pikirannya dipenuhi bayangan mangkuk bubur dan wajah anak kecil samar itu. Ia tak tahu siapa, tapi seperti terus mengikuti di belakangnya. Saat ia melihat ke cermin kamar, pantulan dirinya tampak sedikit lebih pucat dari biasanya. Malam harinya, ia tertidur cepat, lelah, tapi gelisah. Hari itu Dika bangun lebih awal dari biasanya. Jam masih menunjukkan pukul 4 lewat sedikit, tapi suara langkah kaki di luar kamar sudah terdengar. Suara pintu pagar kos dibuka tutup, sandal diseret pelan di gang sempit. Rasa kantuknya menguap, tergantikan rasa penasaran. Siapa yang sudah bangun sepagi itu? Ia keluar kamar dan menoleh ke arah jalan. Di kejauhan, samar-samar, terlihat siluet orang-orang berdiri mengantre di depan warung bubur Pak Sulaiman. Warungnya masih tutup, tapi mereka sudah berdiri dengan tenang, seperti tahu kapan akan dibuka. Tak ada suara, hanya kerlap-kerlip lampu jalan yang membuat bayangan tubuh mereka seperti patung diam. Dika bergumam, subuh pun belum. Kok pada antre? Pagi-pagi berikutnya pun sama, bahkan makin hari antrean terlihat lebih panjang. Beberapa wajah mulai terlihat akrab, si bapak tua pendiam, ibu muda dengan anak yang selalu menangis, dua mahasiswi jurusan ekonomi. Yang aneh, tak satu pun dari mereka tampak tergesa. Mereka berdiri seperti sedang pasrah menunggu giliran yang sudah ditentukan. Suatu malam saat Dika belum bisa tidur, ia mendengar sesuatu. Awalnya pelan, seperti suara gerimis. Lalu makin jelas, seperti tangisan. Tangisan lirih, tercekat, panjang, lalu hilang, lalu muncul lagi. Suaranya berasal dari arah warung. Dika menahan napas. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Ia buka jendela perlahan. Udara dingin menyambut. Dari celah jendela,
Ia tak bisa melihat warung secara langsung, tapi suara itu jelas datang dari sana. Tangisan anak kecil. Bukan bayi, tapi seperti anak umur 5 atau 6 tahun. Tangisan itu terus terdengar selama 20 menit, lalu sunyi. Keesokan paginya ia bertemu Wawan di dapur kos. Biasanya Wawan suka bercanda, tapi pagi itu ia diam. Matanya merah, tubuhnya agak membungkuk. "Lo kenapa, Wan?" tanya Dika sambil menuang air panas. "Nggak tahu. Mual aja, kepala. Berat, tapi pengin makan bubur," jawab Wawan lirih. Dika memperhatikan Wawan bicara tanpa melihat mata. Pandangannya kosong seperti orang linglung. "Udah seminggu lo makan bubur terus. Coba sarapan roti dulu, kek," ujar Dika. "Nggak bisa." "Kalau enggak makan itu kepala gua pusing," bisik Wawan. Siangnya, Dika pulang lebih awal dari kampus. Ia lewat warung bubur yang sudah tutup, tapi pintunya sedikit terbuka. Dari balik celah, ia mengintip ke dalam. Tak ada orang, tapi di meja, pojok ada kendi tua dari tanah liat. Warnanya gelap, ada bercak hitam di permukaannya. Di atasnya tergantung tali kecil, seperti tali anyaman daun pisang yang sudah kering. Dika mundur pelan dan buru-buru kembali ke kos. Malam harinya suara tangisan terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, lebih panjang. Dika tak tahan. Ia pakai jaket dan keluar kamar. Langkahnya ringan tapi gugup. Ia mengendap di sisi gang, bersembunyi di balik tiang listrik, menghadap ke arah warung yang pintunya kini terbuka lebar. Di dalam, lampu redup menyala. Dika melihat Bu Saroh berdiri di depan kendi tanah liat itu. Ia berbicara pelan, seperti sedang menyanyi. Tangannya mengelus permukaan kendi, lalu sesekali mencelupkan sesuatu ke dalamnya. Suaranya lirih. "Yang sabar ya. Besok pagi banyak yang datang. Mereka lapar, kamu kenyang." Dika menahan napas. Tubuhnya kaku. Dari posisi berdirinya, ia melihat jelas. Air dalam kendi itu tidak bening. Warnanya gelap, seperti keruh kehijauan. Ada uap yang keluar, tipis, dingin. Tiba-tiba, Bu Saroh berhenti. Ia memutar badan, menghadap pintu. Dika langsung menunduk, menahan diri agar tidak batuk. Ia mendengar langkah kaki mendekat, lalu suara pintu digeser pelan hingga menutup. Dika tak berani bergerak sampai beberapa menit. Dadanya berdetak cepat, keringat dingin membasahi punggung. Ia baru berani berjalan kembali saat suara azan subuh mulai terdengar dari kejauhan. Keesokan harinya Dika memutuskan tidak sarapan di warung. Pagi itu warung bubur tetap penuh seperti biasa, tapi Dika tidak ikut antre. Ia duduk di depan kos, memegang secangkir kopi sachet yang sudah dingin. Pandangannya tertuju ke jalan, tapi pikirannya melayang ke kejadian malam sebelumnya. Saat ia melihat Bu Saroh membisik pada kendi, seperti merayu sesuatu yang tak kelihatan. Ia merasa makin dalam masuk ke pusaran yang belum dipahami, dan satu nama yang terus muncul di kepalanya. Juki. Dari beberapa obrolan warga tua di pos ronda, Dika menangkap potongan-potongan cerita tentang anak itu. Seorang lelaki tua bertopi kumal yang sering duduk di pojok gang akhirnya membuka suara saat Dika memberanikan diri bertanya. "Juki." "Ya," gumamnya pelan. "Anak Pak Sulaiman dulu, laki-laki, kurus, pendiam. Tapi, kasihan nasibnya." "Kenapa, Pak?" tanya Dika. Lelaki tua itu menyalakan rokok kretek, menghembuskan asap perlahan. "Dulu, waktu warung itu belum ramai, hidup. Mereka susah. Miskin banget. Juki jarang kelihatan. Kalau kelihatan, badannya kayak belum makan. Kadang tetangga dengar suara nangis dari dapur, tapi tiap ditanya, Pak Sulaiman cuma bilang anaknya tidur." Dika menelan ludah. Terus, satu hari, Juki nggak pernah muncul lagi. Orang-orang nanya, katanya dibawa ke rumah neneknya di Gunung Kidul. Tapi anehnya, nggak ada kabar, nggak ada cerita lanjutan. Seminggu kemudian, warung bubur itu langsung ramai, terus laris sampai sekarang. Cerita itu disampaikan tanpa nada gosip, justru nadanya datar, seperti menyampaikan fakta yang tak perlu dikembangkan. Tapi wajah lelaki tua itu berubah saat Dika kembali menyebut nama Juki. "Jangan sering sebut namanya," ucapnya pelan. Ibu anak itu nggak suka diingatkan. Ada yang pernah nyeletuk di warung, langsung dimaki-maki. Matanya merah.
Sejak itu orang-orang ya, diam aja. Dika mencoba menghubungkan semuanya. Warung laris setelah Juki hilang. Suara tangisan malam-malam. Air kendi yang tidak bening. Lalu bisikan Bu Saroh yang selalu menyebut besok tambah 1. Malamnya, Dika menulis catatan pendek di buku tulis bekas. Jika benar Juki mati dan bubur ini bagian dari perjanjiannya, siapa yang diganti sekarang? Ia menutup buku itu cepat-cepat, seperti takut tulisannya dibaca oleh sesuatu yang bukan manusia. Beberapa hari berikutnya, Dika kembali makan di warung. Ia sengaja datang agak siang saat pengunjung sudah sedikit. Ia duduk di ujung, memperhatikan. Bu Saroh yang melayani sambil sesekali mengusap kening dengan handuk kecil. Pak Sulaiman sibuk di dapur. Setelah makan, Dika berpura-pura menjatuhkan sendok ke bawah meja. Saat membungkuk untuk mengambilnya, matanya menangkap sesuatu. Ada benda kecil terselip di sisi kolong meja, dekat tiang penyangga. Sebuah boneka kayu. Bentuknya sederhana, mirip orang-orangan dari potongan batang dan ranting. Badannya dibungkus kain perca. Di bagian bawahnya tertulis dengan spidol, Juki. Dika tak langsung mengambilnya. Ia hanya menatap, tubuhnya dingin. Tiba-tiba bayangan. Dalam mimpinya, anak kecil yang menyuapinya bubur, terasa sangat nyata. Ia merasa anak itu sedang melihatnya dari sudut warung. Mas Dika, suara Bu Saroh mengejutkan dari belakang. Dika berdiri cepat. Iya Bu, sendoknya kotor, saya ambilkan yang baru. Oh, nggak usah Bu, saya mau pulang, jawab Dika cepat-cepat, lalu menyelip keluar dari warung. Di kamar, Dika membuka buku catatannya dan menulis besar-besar, boneka kayu Juki. Disembunyikan. Kenapa? Wawan masuk ke kamar tanpa mengetuk. Wajahnya masih sayu. Ia duduk tanpa suara, lalu berkata pelan. Gua juga mimpi anak kecil, Dik. Dika menoleh cepat. Hah? Dia duduk di ujung kasur, sambil makan bubur. Tapi, yang dimakan bukan ayam. Gua lihat, ada rambut, ada darah, tapi gue tetap makan juga. Gimana sih? Dika merinding. Ini bukan halusinasi. Bukan hanya dia yang merasa. Sesuatu memang sedang terjadi, dan perlahan semua orang mulai disentuh olehnya. Malam itu, Dika tidur dengan lampu menyala, tapi tetap bermimpi. Ia kembali berada di ruangan gelap. Kali ini, anak kecil itu memegang boneka kayu, sama persis seperti yang ia lihat di bawah meja. Anak itu berkata pelan, aku nggak lapar lagi, tapi ada yang harus gantiin. Kos jadi sunyi sejak Wawan tak muncul. Biasanya ia yang paling ribut di pagi hari, menyalakan musik dari laptop, nyeruput kopi sachet, lalu ngajak Dika sarapan bubur sambil bercanda receh. Tapi 2 hari ini, kamarnya kosong. Pintu tertutup, tapi lampunya menyala terus dari dalam. Dika sempat mengetuk pagi-pagi tidak dijawab. Sore harinya pintu masih tertutup. Dika akhirnya bertanya ke Bu Yati, pemilik kos. Bu, Wawan kemana ya? Sudah 2 hari nggak kelihatan. Bu Yati hanya mengangkat bahu. Nggak tahu mas, katanya nitip kunci ke temennya mau pulang sebentar. Tapi anehnya tas-tasnya masih di dalam. HP-nya juga ditinggal. Saya pikir dia cuma ke warung. Dika makin curiga. Kalaupun Wawan pulang kampung, masa iya barang-barangnya ditinggal semua? HP juga? Dan siapa teman yang katanya dititipi kunci? Dikatanya ke semua penghuni kos, tak ada yang merasa dimintai tolong. Semua menggeleng. Malamnya Dika duduk di depan kamar Wawan. Ia tempelkan telinga ke pintu. Tak ada suara. Ia coba. Putar gagang, terkunci. Ia menghela napas dan menunduk. Di lantai depan pintu ia melihat kertas kecil tertulis dengan spidol hitam. Kalau perutmu masih kenyang, jangan cari yang sudah habis. Tulisan itu tidak ditandatangani. Dika gemetar. Lipat kertas itu dan masukkan ke saku. Kepalanya penuh tanya. Kenapa Wawan hilang begitu saja? Siapa yang menulis pesan itu? Keesokan harinya, Dika memberanikan diri ke polsek terdekat. Ia melapor bahwa temannya hilang. Petugas mencatat identitas, alamat kos, ciri-ciri Wawan. Tapi ketika Dika mulai menjelaskan bahwa Wawan terakhir kali sering makan di warung bubur yang sama setiap pagi, petugas hanya menjawab datar.
Banyak mahasiswa yang kayak gitu, Mas. Capek, stres, mendadak pergi. Nanti juga balik. Dika ingin menjelaskan lebih banyak, tapi mulutnya keluh. Tak mungkin ia bilang bahwa temannya sering mimpi anak kecil. Atau soal kendi berisi air gelap, polisi tak akan percaya. Sore itu Dika kembali menyusuri gang. Ia berdiri agak jauh dari warung bubur. Pengunjung masih banyak, bau bubur tetap sama, gurih, hangat, memikat. Tapi hari itu ia tidak masuk. Ia memilih mengintip dari sudut. Pandangannya tertuju ke meja kayu panjang di sisi kiri warung. Meja tempat biasa Wawan duduk, dan di bawah meja itu ia melihatnya sepasang sandal. Sandal swallow warna biru gelap, masih basah, masih ada bekas lumpur di ujungnya. Dika menahan napas. Itu sandal Wawan. Ia hafal. Selama setahun tinggal di kos Pacen. Yang sama mereka sering saling pinjam sandal kalau keluar bentar. Dika menunduk lebih dalam. Sandal itu tidak ditata rapi. Seolah baru ditinggal orang yang duduk lalu berdiri terburu-buru. Atau hilang tanpa sempat melangkah lagi. Tak lama, Busaroh keluar dari dapur. Ia membawa ember kecil, menyiram bagian depan warung. Airnya keruh, agak kecoklatan. Tanpa bicara, ia menyapu mata Dika sekilas, seolah tahu ia mengintip. Dika buru-buru mundur dan balik ke kos. Malamnya ia terjaga hingga lewat tengah malam. Mimpi tentang anak kecil datang lagi, tapi kali ini lebih tajam. Anak itu duduk di lantai kamar kos Wawan, membawa mangkuk. Di dalamnya bukan bubur, tapi gumpalan rambut dan air berwarna abu-abu. Anak itu berkata pelan, "Temen kamu kenyang banget." Tapi dia nggak bilang makasih. Dika terbangun dengan napas. Memburu. Keringat dingin membasahi punggung. Ia duduk diam lama di lantai kamar. Dunia di sekitarnya masih gelap. Tapi dalam gelap itulah, ia merasa sesuatu sedang menatapnya dari arah jendela yang tak tertutup penuh. Hari itu Dika tidak kuliah. Kepalanya berat bukan karena sakit, tapi karena terlalu banyak yang mengendap. Wawan belum kembali. Sandalnya masih ada. Tangisan malam makin sering terdengar, dan ia sendiri merasa tubuhnya makin lemah, walau makan cukup. Ada yang disedot diam-diam. Dari dalam siang itu Dika pergi lebih jauh dari biasanya. Ia naik motor sewaan menuju pasar lama di pinggir kota. Di sana, katanya ada warung kopi tua yang sering jadi tempat ngumpul para mantan warga kampung dekat. Warung bubur. Ia ingin tahu sesuatu, apapun, jejak sekecil apapun. Warungnya sepi, hanya satu orang duduk di kursi pojok. Tubuhnya kurus, kulitnya gelap, matanya sayu seperti habis menangis bertahun-tahun. Ia dikenal sebagai Mang Ujang. Dulu tukang parkir, lalu tukang tambal ban, sekarang tidak jelas. Dika duduk perlahan, memesan kopi hitam. Setelah menunggu momen pas, ia mendekat ke Mang Ujang. "Permisi, Mang. Mau tanya soal warung bubur di gang kecil sana, yang dikelola Pak Sulaiman." Mang Ujang menoleh pelan, tatapannya kosong. Tapi setelah mendengar nama itu, matanya tampak bergetar. "Kenapa kamu tanya itu?" Suaranya berat. "Saya tinggal di kos dekat situ. Teman saya hilang. Dan saya dengar dulu Mang Ujang pernah sering makan di sana." Mang Ujang tidak menjawab. Ia menggenggam gelasnya erat lalu berkata lirih, "Dulu saya pelanggan tetap, saya makan tiap hari, kadang utang. Enggak banyak, cuman beberapa ribu. Tapi saya lupa bayar. Saking seringnya." Dika menunggu tak menyela. Lalu istri saya mulai mimpi buruk. Mimpi anak kecil berdiri di dapur, bawa mangkuk, minta dibayar. Katanya, ibu harus lunasin utang suaminya. 3 malam berturut-turut. Dika menelan ludah. Di malam keempat, dia mimpi anak itu masuk ke tubuhnya. Dia bangun kejang-kejang, lalu koma. 2 hari kemudian, meninggal. Mang Ujang menarik napas panjang. Dan saya, sejak itu, rasanya dingin terus. Kayak ada sesuatu yang nempel di badan. Kepala saya sering kosong. Saya tidur, tapi rasanya enggak istirahat. Saya hidup, tapi kayak cuma nyisa kulit. "Kang," Dika bersuara hati-hati. "Mang Ujang pernah coba bayar?" "Pernah. Saya datang ke warung, bawa uang lipat-lipat. Saya kasih ke Busaroh. Dia lihat uangnya terus bilang, 'Ini bukan soal uang. Kalau sudah makan 3 kali dan enggak pamit,
Yang di dapur sudah tahu rasanya. Dika memejamkan mata. Kalimat itu seperti mantra dingin. Saya coba pergi dari Jogja, tapi tiap malam, dimanapun saya tidur, saya tetap mimpi makan bubur. Dan anak kecil itu selalu ada di meja. Mang Ujang berdiri pelan, lalu menatap Dika dengan mata yang berkaca. Kalau kamu masih bisa lari, lari. Tapi kalau sudah makan 3 kali dan gak pamit, ya sudah. Dika pulang dalam diam. Jalanan sore yang ramai tidak mengurangi dingin di lehernya. Ia ingat, ia sudah makan di sana lebih dari 3 kali. Bahkan lebih dari seminggu. Sesampainya di kos, ia buka laptop dan mencari segala kata kunci aneh. Pesugihan bubur, bubur mistik, ritual bubur Jawa. Tak banyak hasil, hanya cerita rakyat tak jelas. Ia kemudian ke perpustakaan desa, yang katanya punya arsip lama. Petugas tua di sana ramah tapi skeptis ketika Dika bilang ia ingin baca soal kepercayaan tua tentang makanan. Tapi setelah menjelaskan lebih halus, bahwa ini untuk tugas akhir soal kepercayaan lokal, si petugas membawanya ke lemari tua berdebu. Coba cari di rak paling kiri. Ada koleksi tulisan tangan zaman dulu. Dari orang-orang yang suka mencatat ritual-ritual desa. Dika membolak-balik lembaran. Sebagian dalam bahasa Jawa halus, sebagian sudah pudar. Tapi satu buku kecil dengan sampul coklat menarik perhatiannya. Judulnya samar, tapi di halaman dalam tertulis, "Tirakat manganan kang enggadahi nyowo." Makanan bertirakat yang memiliki nyawa. Dika membuka halaman demi halaman. Ada banyak catatan soal makanan persembahan, sesajen, dan juga makanan yang tidak boleh disentuh sembarangan. Di tengah-tengah buku, ada satu halaman yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Bubur tumbal rasa, sajian putih lembut yang mengikat bukan dari rasa, tapi dari rasa kekosongan. Siapa yang ketagihan berarti jiwanya sudah disentuh. Di bawahnya ada catatan. Jika ada yang makan tanpa pamit, atau makan tanpa sadar, tubuhnya bisa jadi pintu untuk yang lapar dari dunia lain. Utang bukan soal uang, tapi soal hak rasa yang diambil tanpa izin. Dika menutup buku itu cepat, tangannya gemetar. Kata-kata itu seperti menampar semua pertanyaannya selama ini. Dika semakin yakin, warung itu bukan tempat makan biasa. Setelah bertemu Mang Ujang dan membaca buku tua dari perpustakaan desa, segala keping teka-teki mulai tersambung. Tapi masih ada satu bagian yang belum jelas. Air kendi. Dari mana asalnya? Apa yang membuatnya berbeda? Jawabannya mungkin ada di belakang warung. Beberapa hari terakhir Dika memperhatikan jalur sempit di samping rumah Pak Sulaiman. Tertutup pohon pisang dan ilalang tinggi, jalur itu seperti tak pernah dilewati. Namun pada malam-malam tertentu, saat bulan pucat menggantung, ia melihat bayangan tubuh Bu Saroh melintas perlahan ke sana. Membawa kendi malam itu, Dika menyelinap. Ia menunggu sampai warung tutup, lalu menunggu lebih lama lagi. Sekitar pukul 11 malam, suara langkah kaki terdengar dari dapur. Ia mengintip dari celah pagar, dan benar, Bu Saroh membawa kendi, berjalan perlahan ke samping rumah. Dika mengikuti dari kejauhan, napasnya ditahan. Jalur sempit itu berujung pada sebuah halaman kecil yang dikelilingi tanaman liar. Di tengahnya, ada sumur tua batu bata melingkar setinggi pinggang, sebagian ditumbuhi lumut. Di atasnya tergantung tali tambang usang, dan kait untuk kendi. Bu Saroh meletakkan kendi di atas bibir sumur, lalu duduk bersila di depan sumur. Ia menyalakan dupa, lalu mengeluarkan gulungan kecil dari kain hitam. Dika memicingkan mata. Itu rambut. Hitam, kering, digulung seperti tali. Perempuan itu mulai berdoa. Suaranya pelan, tapi ritmenya jelas. Seperti nyanyian lama, ia membakar helai demi helai rambut, membiarkan abunya melayang ke dalam sumur. Setelah itu ia menurunkan kendi ke dalam air, menariknya kembali, dan menuangkan air itu ke mangkuk-mangkuk kecil yang disiapkan di sampingnya. Setiap mangkuk diisi setengah, diletakkan berjajar rapi. Lalu Bu Saroh mengusap satu persatu dengan telapak tangannya sambil berbisik, "Buat yang lapar, buat yang belum kenyang, buat yang belum pulang." Dika merekam semua itu dengan kamera handphonenya. Ia bersembunyi di balik pohon pisang, menjaga jarak. Namun saat ia mencoba zoom ke wajah,
Busaroh layar mendadak gelap. Ia tekan tombol power. Tak ada respons. Layar hanya menampilkan satu tulisan dengan font putih menyala di latar hitam. Jangan ikuti Dika. Refleks menjatuhkan handphonenya ke tanah. Ia membeku. Keringat dingin mengucur deras. Tak ada suara lain. Hanya detak jantungnya sendiri yang menggema keras di kepala. Ketika ia menunduk untuk mengambil handphone, layar kembali menyala normal seolah tak pernah terjadi apa-apa. Tapi videonya hilang. Tidak tersimpan. Hanya ada satu foto kosong berwarna hitam di galeri, dan di sudut bawahnya tertulis tanggal dan jam, tepat waktu ia merekam. Ia kembali ke kos dengan tubuh lemas. Sepanjang jalan rasanya seperti diikuti. Padahal gang kosong, udara pun diam. Sesampainya di kamar, ia muntah. Bukan karena makanan, tapi karena tekanan. Ada yang menumpuk di dadanya tak bisa dijelaskan. Rasa kenyang yang tak enak. Rasa penuh yang membuat kepala pening. Ia duduk di lantai, memandang dinding kosong. Tiba-tiba ia teringat sesuatu. Saat pertama kali makan di warung itu, ia tidak pernah pamit. Ia hanya makan, pulang, lalu datang lagi. Tidak pernah berpikir bahwa makan pun bisa dianggap pengikat. Lalu ia teringat kalimat di buku tua itu. Utangnya bukan uang, tapi rasa yang diambil tanpa izin. Esok paginya, warung bubur kembali penuh. Tapi Dika tak masuk. Ia hanya berdiri, jauh memperhatikan. Orang-orang tampak biasa, tapi mata mereka kosong. Tak ada yang bicara. Semua makan, lalu pergi. Rutin, seperti mesin. Bahkan anak kecil pun tak menangis hari itu. Dika menunduk dan berjalan pulang, melewati gang belakang. Saat melintas di dekat pohon pisang tempat ia bersembunyi semalam, ia mencium bau aneh. Seperti campuran bunga kenanga dan bangkai, ia menoleh pelan. Sumur itu masih ada, tapi kendi sudah tidak tergantung. Di bibir sumur, kini ada satu mangkuk tersisa. Masih berisi setengah air, dan di dalamnya mengambang sehelai rambut. Dika tidak berani mendekat. Ia mundur perlahan dan berlari kecil kembali ke kos. Malamnya ia tidur lebih cepat, berharap tidak bermimpi. Tapi tetap saja mimpi datang. Dalam mimpinya ia berdiri di depan sumur. Juki, anak kecil yang terus muncul, berdiri di seberang sumur, tersenyum. Di tangan kanannya, ia menggenggam kendi. Kalau kamu haus, minum aja dari sini, katanya pelan. Dika menggeleng. Tapi tubuhnya mulai bergerak sendiri. Kakinya melangkah. Tangannya terulur ke dalam sumur. Beberapa hari terakhir, warung bubur Pak Sulaiman terlihat makin ramai. Tapi bukan cuman karena antreannya makin panjang. Sekarang di depannya terpajang papan besar bertuliskan, bubur gratis untuk mahasiswa baru, khusus setiap pagi pukul 6-7. Dika membaca tulisan itu dengan alis mengerut. Aneh, kenapa tiba-tiba digratiskan? Sejak kapan warung yang selalu ramai butuh promosi? Pagi itu ia berdiri agak jauh dari pintu warung memperhatikan. Wajah-wajah baru mulai berdatangan, kebanyakan mahasiswa baru, mungkin dari kampus swasta sekitar. Mereka tertawa-tawa, memfoto, makanan, update story. Tapi Dika memperhatikan sesuatu yang lain. 3 hari kemudian, mahasiswa-mahasiswa yang sama mulai berubah. Salah satu di antaranya, perempuan bernama Nita, mahasiswi teknik yang kosnya tak jauh dari Dika. Yang awalnya ceria, mulai murung. Ia sering duduk sendiri di pojok taman kos, menatap kosong. Dika akhirnya memberanikan diri mengajaknya bicara. Kamu makan di warung bubur itu juga? Tanya Dika suatu sore. Nita mengangguk pelan. Iya, gratis. Awalnya cuma iseng. Tapi sekarang, tiap pagi bangun, badan langsung nyari bubur itu. Kamu ngerasa aneh nggak setelah makan di sana? Nita menoleh dengan mata agak berkaca. Aku mimpi hal yang sama 2 malam ini. Anak kecil, duduk di kursi panjang. Nggak ngomong, cuma nyuapin aku bubur, tapi tangannya dingin banget. Dika menelan ludah. Kalau aku bilang, warung itu ada yang nggak beres, kamu mau bantu aku cari tahu? Nita menatapnya beberapa detik, lalu mengangguk.
Selama 2 hari berikutnya, mereka berdua mencoba mengamati warung dari kejauhan. Dika mengajak Nita ke gang belakang untuk melihat sumur tua. Tapi saat mereka sampai di sana, sumur itu ditutup rapat dengan papan seng, digembok. Baru ditutup, kata Dika pelan. Nita mendekat, menyentuh permukaan seng. Tapi baunya masih ada, wangi aneh campur amis. Malam ketiga, Nita mulai demam. Dika menjenguknya di kos. Tubuhnya panas tapi tangannya dingin. Matanya mengantuk terus tapi tiap kali terpejam tubuhnya bergetar seperti orang kesurupan. Aku lihat anak itu lagi, gumam Nita sambil berkeringat. Tapi sekarang dia nggak nyuapin. Dia duduk di atas perutku, berat banget. Dia bilang, kamu harus habiskan, kalau nggak kamu gantiin. Dika panik. Ia menelepon ambulans, tapi Nita menolak. Nggak usah, ini bukan sakit biasa. Tolong, kamu keluar dari sini, jauh dari warung itu. Dika kembali ke kos dengan kepala berdenyut. Malam itu suara tangisan kembali terdengar dari arah dapur warung, tapi sekarang lebih keras. Seperti 2 suara sekaligus, anak kecil dan seorang perempuan dewasa. Paginya, Dika mendapat kabar bahwa Nita dibawa ke rumah sakit, tidak sadarkan diri. Dokter tak bisa menjelaskan apapun, hanya bilang kelelahan berat dan tekanan darah menurun drastis. Tapi hasil pemeriksaan semuanya normal. Di warung, papan bubur gratis masih terpajang. Bahkan ditambahkan tulisan baru, yang perlu makan, makanlah. Yang mau tinggal, tinggallah. Dika tidak tahan lagi. Ia memutuskan untuk datang langsung ke warung. Kali ini bukan untuk makan, tapi untuk bicara. Warung itu sepi, mungkin karena lewat dari jam 7. Hanya ada Bu Saroh di dalam, sedang membersihkan mangkuk. Mas Dika, sudah lama nggak sarapan di sini, sapa Bu Saroh dengan senyum tipis. Aku nggak lapar, Bu. Oh, tapi perutmu kelihatan kosong. Dika mencoba, tenang. Saya mau tanya, Bu, tentang bubur ini, tentang kendi, tentang sumur, tentang Juki. Senyum Bu Saroh langsung memudar. Mas Dika, katanya pelan, kalau hidupmu masih mau panjang, sebaiknya jangan terlalu dalam bertanya soal yang bukan milikmu. Saya cuma ingin teman saya kembali, Wawan, dan juga Nita. Dia sekarang sakit berat. Wawan sudah kenyang. Nita, mungkin belum selesai makannya. Dika terpaku. Bu Saroh melangkah pelan mendekat, lalu menyentuh bahu Dika dengan lembut. Tangannya dingin, kadang. Orang-orang seperti kamu justru cocok tinggal di sini. Kamu peka, kamu bisa lihat dan dengar hal-hal yang tidak semua orang bisa. Nak, ucapnya lembut, kamu cocoknya tetap di sini. Dika bangun pagi-pagi sekali dengan kepala berat. Matahari belum terbit, tapi tubuhnya sudah berkeringat dingin. Mimpi semalam terlalu nyata. Ia berjalan di sebuah gang yang tidak berujung, lalu masuk ke warung yang pintunya terbuka sendiri. Di dalamnya ada satu mangkuk bubur, mengepul pelan, dan di balik uapnya seorang anak kecil duduk sambil tersenyum. Di sebelahnya, Bu Saroh dan Pak Sulaiman berdiri tanpa mata. Ia bangun sambil gemetar. Hari itu, ia memutuskan untuk pergi. Ia kemas semua barang di kamar kosnya. Baju, buku, dokumen penting. Ia isi ransel dan keluar sebelum subuh. Tidak berpamitan, tidak bicara dengan siapapun. Ia bahkan tak menoleh saat melewati kamar Wawan, atau melihat papan warung yang masih menyala samar di ujung gang. Tapi, langkahnya berat. Ia naik ojek online ke terminal. Tapi setiap belokan terasa aneh, seperti kembali ke tempat semula. Beberapa kali pengemudi heran. Tadi rasanya kita udah lewat sini ya mas. Dika hanya diam. Sampai akhirnya, pengemudi berkata, Mas, maaf ya, saya bingung, ini udah muter-muter, tapi tetap kembali ke arah warung bubur tadi. Dika turun. Ia berdiri di trotoar, memandangi warung yang kini terasa seperti magnet. Menariknya perlahan tapi pasti. Ia coba naik bis luar kota. Tapi saat turun dan bertanya, ternyata ia masih di dalam Jogja. Bahkan gang tempat kosnya hanya berjarak 2 blok. Ia coba naik kereta. Tapi entah bagaimana, tiketnya salah nama. Petugas bilang identitasnya tidak cocok. Saat ia tunjukkan KTP, petugas itu menatapnya aneh.
Mas, ini nggak tercatat di sistem. Dika pulang ke kos dengan langkah gontai. Langit sudah gelap, tubuhnya lemas. Tenggorokannya kering, tapi ia tak merasa haus. Perutnya perih, tapi ia tak merasa lapar. Ia hanya merasa kosong. Malam itu, suara tangisan terdengar lagi. Kali ini, lebih dekat. Seperti dari kolong tempat tidur, Dika menutup telinga dengan bantal. Tapi suara itu tetap ada. Lalu berubah jadi bisikan. Besok, makan ya. Bubur terakhirmu. Pagi berikutnya, Dika tidak melawan. Ia bangkit, mengenakan pakaian seadanya, lalu berjalan ke warung. Langkahnya pelan. Dunia di sekitarnya terasa jauh. Orang-orang berjalan, tapi tak menoleh. Jalanan ada, tapi seperti tak membawa kemana-mana. Warung itu terbuka lebar, tak ada antrean. Hanya Pak Sulaiman yang berdiri di belakang meja. Ia tersenyum. Tidak lebar, tidak ramah, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa ia tahu Dika akan datang. Silakan duduk, Nak, ucapnya tenang. Dika duduk. Bangku kayu itu seperti menyambutnya. Hangat. Terlalu hangat. Bu Saroh muncul dari dapur, membawa satu mangkuk bubur. Uapnya mengepul. Wangi khasnya masih sama. Gurih, manis, menyelubungi hidung seperti kabut tipis. Pak Sulaiman mendorong mangkuk itu ke depan Dika. Untuk kamu. Semangkuk terakhir, Dika menatap bubur itu. Tangannya tidak bergerak, tapi tubuhnya condong. Ia ingin makan, tapi juga ingin pergi. Dan saat ia mendekat, ia mendengar suara dari dalam mangkuk. Suara anak kecil. Kamu lapar kan? Dika gemetar. Air matanya menetes tanpa sadar. Tapi tubuhnya tetap duduk, tak bisa bangun, tak bisa pergi. Tangannya akhirnya terangkat, sendok menyentuh bubur. Mengangkat satu suapan, buburnya bergetar, seolah hidup. Ia buka mulutnya perlahan. Tepat sebelum suapan masuk, sesuatu berubah di ruangan itu. Lampu warung berkelip. Dinding seolah bergeser, menjadi lorong panjang penuh cermin. Dan di cermin-cermin itu, Dika melihat dirinya. Makan, 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 terus-menerus, sampai tak ada yang tersisa dari tubuhnya, kecuali wajah yang menua cepat, dan mata yang memudar, lalu semuanya gelap. Entah berapa lama waktu berlalu, warung bubur tetap buka, kini lebih tenang, lebih rapi. Ada papan baru yang dipasang di depan, hurufnya besar, warna emas tua. Bubur ayam, energi untuk selamanya. Orang-orang lewat, membaca tulisan itu sambil tersenyum. Tapi mereka tidak tahu siapa yang kini berada di balik dapur, dan siapa yang tetap duduk di pojok warung, menyambut setiap pelanggan baru dengan tatapan kosong dan mangkuk penuh. Cerita pun berakhir, semoga kalian suka dan bisa ambil pelajaran dari setiap kisah yang ada. Kalau kalian punya cerita horor pribadi atau kejadian mistis di sekitar kalian, tulis di kolom komentar. Siapa tahu bisa kami angkat jadi video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.